Ini yang ketiga ya. Ketiga, Bapak Ibu pernah dengar pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui? Pernah nggak dengar? Keren nggak kalau begitu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membangun tim, membina mitra, apalagi terutama yang offline nih yang paling penting. Kalau online mah, karena online itu nggak terbatas jarak, tapi kalau offline kan ada apa namanya batasan-batasan jarak ya. Artinya dari Jakarta ke Jogja kan ada jarak. Kalau online kan nggak pakai jarak, mau dari Malaysia dari ini kita bisa. Tapi kalau pembinaan offline itu kan harus menghitung jarak, harus menghitung ini supaya efektif. Maksudnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui itu kita kerjanya yang efektif. Banyak orang dulu ngajari begini, oh kan ini saya punya satu grup tuh yang di Surabaya satu jalur. Pokoknya yang Surabaya saya jadikan satu grup, yang di Malang satu grup, yang di mana lagi Banyuwangi satu grup, gitu kan? Seolah-olah itu keren tuh. Wow, yang Surabaya kumpul Surabaya semua. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan pembinaan berarti berat. Ya, misalnya nih, ya inilah resiko gambar priority itu nilai contoh kangelan. Saya gambar yang bisnis saja ya. Nah, bisnis misalnya gini ya. Jadi gede itu loh gambarnya sih. Nah, misalnya Bapak itu bisnis punya 8 grup nih. Ya, ini misalnya di Jakarta. Kemudian yang di sini Surabaya, di sini Kalimantan lah gitu ya, di sini Sumatera, ini Sulawesi, ini Irian, ada yang sisi semua, ini Papua, Irian, Papua. Kemudian di sini di mana Lombok, di sini mana lagi Maluku itu misalnya. Sudah jadikan satu, kita punya tim di mana-mana. Maka ketika Bapak Ibu melakukan pembinaan offline itu berat. Maksudnya berat bagaimana? Kalau Bapak Ibu timnya yang di sini perlu bantuan, Bapak Ibu misalnya tinggalnya di Ponorogo, misalnya ada tim Jakarta yang karena semua tim Jakarta orang-orang Jakarta jadikan satu dari satu grup. Maka ketika di sini lemas, Bapak Ibu harus larinya ke Ponorogo, dari Ponorogo ke Jakarta. Tiba-tiba yang di Mataram, yang di Maluku ini harus ke Maluku, kan gitu kan? Yang di Sulawesi harus ke Sulawesi. Nah, itu pola yang salah. Kalau pola yang benar bagaimana? Pola yang benar Bapak Ibu, jangan pernah kemudian mengelompokkan berdasarkan daerah. Justru daerah yang sama itu disebar. Maksudnya bagaimana? Wah, ini Jakarta. Saya juga di tim sini punya tim Jakarta. Di sini juga ada Jakarta. Di sini juga ada yang dari Jakarta. Ini Jakarta, tim Jakarta itu ada di mana-mana. Tim Jakarta maksudnya ya. Tim Jakarta. Misalnya begini. Bukan orang Jakarta yang di Surabaya, bukan. Jadi misalnya begini. Bu Novi Ratih itu kan di Jakarta. Betul kan? Bu Novi Ratih Jakarta. Tapi saya di Jakarta, kalau ke Jakarta maksudnya, kalau ke Jakarta itu bukan hanya ngurusi timnya Bu Novi Ratih, karena tim saya di Jakarta ada banyak sebenarnya. Contohnya ya, misalnya nih ya, saya punya timnya Bu Fani. Mbak Fani itu tim saya yang lain, tapi ini bukan di sini, ini anggaplah ini Jakarta, Bu Novi Ratih. Tapi saya juga punya tim Jakarta di sini, anggaplah ini namanya Fani di sini. Saya juga punya tim Jakarta yang di sini, ini namanya Pak Hersan. Kemudian saya punya tim Jakarta di sini, namanya Kaswati. Saya punya tim di sini, namanya Pak siapa itu lali aku. Bukan Pak Firawan, kan masih timnya Bu Novi. Nah, Pak Lili, Pak Lili. Pokoknya saya setiap titik ini saya punya. Jadi sekali saya ke Jakarta, ya, yang saya urusi sebenarnya bukan cuma timnya Bu Novi Ratih, tapi ada tim-tim lain.
Sehingga anggaplah sekali saya ke Jakarta, timnya bertumbuh di sana, yang tumbuh tim sini, ini juga berkembang. Apa yang terjadi? Saya dapat bonus pasangannya juga banyak. Betul nggak? Sekaligus saya membangun tim ini, kalau ini berkembang, poin di sini nambah semua. Saya ke Surabaya, memang tim paling besar timnya Bu Endah. Saya ke Surabaya, ada timnya Bu Endah, iya. Tapi di Surabaya saya punya Pak Ma'ruf yang baru tembus motor, tim kecil. Di Surabaya saya juga ada timnya Mas Wahid, Mas Doni, ya, timnya Mas Irawan tuh di Surabaya. Tapi tim lain nih, Surabaya di sini saya punya Surabaya, di Surabaya di sini. Itu saya ke Kalimantan, besok ke Banjarmasin, itu banyak tim juga. Di sana ada timnya Abdullah, ada timnya Bu Ani, ada timnya Bu Rini, ada timnya Bu Novi juga ada di sana. Jadi setiap saya datangi, nggak pernah di situ hanya ada satu jalur. Supaya apa? Efektif. Karena jarak yang jauh itu sekali dayung 3-4 jalur tergarap. Paham belum sampai sini maksudnya? Jangan Bapak, wah ini Surabaya tak jadikan satu grup Surabaya. Waduh, saya ke Wonogiri kenapa saya mau? Karena ada minimal 3 jalur. Timnya Budania, betul kan? Terus kemudian timnya Pak Iwan, ya kan? Terus ada timnya Putri Winarse, 3 jalur saya garap. Makanya kalau saya lagi bangun daerah jangan dirusui. Karena kalau saya punya banyak jalur di sana, berarti saya bisa sering ke sana, kan gitu. Betul nggak? Saya ke Palu besok. Kenapa saya mau ke Palu? Ya memang betul, tim yang besar sana timnya Pak Amir Nasir, nggak ada masalah. Tapi saya punya tim Abdullah juga ada di Palu. Timnya Pak Suem yang di Kudus juga ada di Palu. Saya sendiri punya tim di Palu yang langsung saya. Ya sudah, maka saya datangin 4 jalur minimal. Oh, ada timnya Bu Buri juga di Palu. Terus saya ke Makassar, di Makassar juga ada timnya Bu Novirate, ada timnya Bu Fani, ada tim saya sendiri. Di luar tim besarnya, timnya Pak Amir Nasir. Tapi kan saya tetap bekerjakan tim-tim itu. Nah, sehingga dengan begitu biasanya begini, orang kalau timnya sudah besar, ya, misalnya nih, kalau tim itu sudah besar, karena nggak punya tim yang lain, biasanya nggak pernah kita datangi. Sehingga merasa tim yang sudah besar itu kayak dianaktirikan. Itu yang terjadi kalau kita membangun daerah, tapi itu hanya ada satu grup. Ya, ini Pak, saya satu aja belum punya, harus ngomong ke daerah-daerah malah ngantuk Pak. Oh berarti saya ngantuk orang di mitra ya sahabat. Ya, nah, tapi minimal Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara membangun tim supaya apa? Bapak Ibu kerjanya efektif. Maka saya keliling kemana-mana pasti saya punya jalur-jalur, nggak cuma satu. Perkara yang lain itu masih kecil-kecil ya nggak masalah. Memang sebenarnya saya ke sana membantu tim yang kecil, tetapi sekaligus saya juga bisa tetap membangun hubungan yang baik dengan tim yang besar. Nah ini polanya. Jadi polanya itu kita harus kita ratakan. Pertama, yang kedua, kalau kita bicara mengejar ribet, maka fokus saja pada pengembangan titik motor. Kalau Anda punya titik yang banyak ya. Tapi kalau cuma basic yang nggak usah motor nggak bisa. Gitu. Jadi motornya cuma satu. Kemudian ya, atau ngerti. Kemudian yang ketiga, kalau membangun satu daerah, usahakan di daerah itu kita punya banyak jalur. Ya, ke Jogja, Anda kalau ke Jogja misalnya, cuma punya satu jalur, Pak, ya kan berat, ongkosnya berat cuma ngurusi satu jalur, betul nggak? Iya. Tapi kalau ada beberapa jalur kan kalau berkembang kan